Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Farani, NPM 2013-03-1035. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Social Skill yang diampu oleh Bapak Dr. Dion Rizal MSI dan Ibu Rahmadianti Putri, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berkomunikasi dan nantinya saya akan memberikan beberapa tips tentang cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi itu sendiri. Guys, sebagai mahasiswa, kalian harus memiliki pola pikir yang lebih progresif. Nah, pada saat kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian harus bisa memanfaatkan momen ini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan atau potensi yang kalian miliki, atau bahkan untuk mengkaji keterampilan baru yang ingin kalian miliki. Salah satunya yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, sebelum saya memberikan tips-tips tentang cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi, saya juga akan memberikan beberapa hal yang harus kalian sebagai mahasiswa miliki tentang kemampuan berkomunikasi. Yang pertama yaitu kemampuan berbicara. Kemampuan ini adalah kemampuan yang sebagai dasar dalam berkomunikasi. Kemampuan ini berkaitan dengan cara pemilihan kata-kata yang tepat, kemudian intonasi yang digunakan, dan nada suara yang tepat saat penyampaian sebuah informasi atau sedang berbicara kepada lawan bicara. Yang kedua yaitu kemampuan berbahasa tubuh, mulai dari mimik wajah, tatapan mata, gerakan tubuh, dan gestur lainnya yang berperan penting dalam berkomunikasi yang perlu kamu perhatikan, terutama dalam situasi formal. Kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa adalah kemampuan menulis. Selanjutnya yang keempat yaitu kemampuan untuk mendengarkan. Yang kelima yaitu kemampuan untuk presentasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kemampuan untuk bernegosiasi. 6 kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap mahasiswanya. Sebenarnya masih banyak skill atau kemampuan-kemampuan lain yang harus dimiliki oleh mahasiswanya yang bisa kalian cari sendiri melalui blog-blog pendidikan yang lainnya. Jadi, setelah aku memberikan beberapa keterampilan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, aku juga akan memberikan tips-tips yang berguna bagi kalian tentang cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Menjadi mahasiswa yang memiliki daya tarik atau karisma itu tidak harus dengan baju yang mewah, uang yang banyak, ketampanan atau kecantikan, atau bahkan fasilitas-fasilitas lain yang kamu miliki. Tetapi untuk menjadi mahasiswa yang memiliki karisma atau memiliki daya tarik sendiri, kamu itu harus memiliki yang namanya keterampilan berkomunikasi. Ya, walau penampilan juga menjadi pendukung dalam berkomunikasi agar teman lawan bicara kita menjadi nyaman dalam berkomunikasi. Oke, jadi aku akan memberikan beberapa tips tentang cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi kamu yang mungkin kesulitan dalam berkomunikasi dan buat kamu juga yang menyaksikan video ini. Oke, tips yang pertama yaitu tentang belajar bertanya. Kok belajar bertanya sih? Oke, jadi setiap komunikasi itu diawali oleh sebuah pertanyaan. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara untuk membangun sebuah komunikasi yang baik kepada lawan bicara dan untuk memperlancar juga supaya ada topik atau bahan bicaraan dalam sebuah komunikasi. Tips kedua yaitu berbicara atau berkomunikasi mulailah dengan kejujuran. Karena orang berkarisma cenderung lebih terbuka dan lebih jujur kepada lawan bicaranya. Kejujuran yang disampaikan cenderung lebih menarik kepada lawan bicaranya dibandingkan dengan informasi yang diberikan melalui sebuah kebohongan. Tips yang ketiga, buatlah lawan bicaramu itu nyaman terhadap berbicara denganmu. Tips yang ini nih sangat penting ya saat berkomunikasi, karena saat kamu bercerita atau berkomunikasi, lakukanlah dengan senyuman. Kemudian
menghargai apa yang disampaikan oleh lawan bicaramu, kemudian tidak memotong pembicaraannya, kemudian menanggapi apa yang perlu kamu tanggapi tentang jawaban yang diberikan oleh lawan bicaramu. Keempat, yaitu jadilah pendengar yang baik. Karena dengan begini, kamu bisa memahami tentang apa yang disampaikan oleh lawan bicaramu, sehingga menunjukkan bahwa kamu menghargai lawan bicaramu saat berbicara. Tips yang kelima, yaitu pahami dengan siapa kamu berbicara. Karena latar belakang yang berbeda bisa menimbulkan karakter kamu berbicara juga yang berbeda. Sebagai contoh, saat kamu berbicara dengan teman sebaya, bahasa yang kamu gunakan adalah bahasa yang tidak formal dengan karakter yang lebih friendly kepada teman kamu. Tapi lain halnya dengan seseorang yang memiliki latar belakang lebih tua denganmu, atau bahkan posisinya lebih tinggi darimu, maka kamu harus menggunakan bahasa yang lebih formal atau bahasa yang lebih baku, seperti itu. Keenam, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang baik. Itu sama seperti kemampuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang kemampuan berbahasa tubuh, yaitu mulai dari mimik wajah, tatapan mata, gerakan postur juga harus kamu perhatikan ya saat berkomunikasi dengan lawan bicara kamu. Tips yang ketujuh, yaitu berbicara langsung kepada intinya. Karena kalau kamu bertele-tele tentang menceritakan sesuatu dan ujung-ujungnya hanya berputar-putar saja dan tidak memiliki inti dari informasi yang kamu sampaikan, itu akan membuat lawan bicaramu menjadi cenderung membosankan, kemudian menjadi acuh terhadap dirimu yang sedang membicarakan suatu hal. Jadi, perlu dihindari untuk berbicara yang bertele-tele. Kemudian tips yang ke-8 atau tips yang terakhir dari aku buat kalian, yaitu perhatikan nada dan suara saat kamu sedang berbicara atau berkomunikasi. Karena nada dan suara itu sangat penting ya dalam berkomunikasi. Misalnya kamu sedang berbicara dengan banyak orang dengan suara yang kecil, pastinya informasi yang ingin kamu sampaikan juga tidak bakal tersampaikan oleh orang banyak tersebut. Kemudian lain halnya dengan yang namanya nada. Kamu harus bisa menempatkan nada-nada itu dengan posisi yang tepat ya. Karena kalau menggunakan nada yang salah sedikit saja bisa mengartikan sebuah informasi yang berbeda pula. Seperti marah, kemudian sedih, itu nadanya harus diperhatikan. Jadi begitulah beberapa tips tentang cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang aku sampaikan kepada kalian. Mungkin semoga video ini membantu buat kalian yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi begitulah beberapa tips yang aku berikan buat kalian tentang cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Semoga video ini membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini yang bermanfaat bagi saya dan bagi semua orang yang menonton video ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata saat penyampaian informasi ini. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.